Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Hesria Hasim. Di video kali ini kita akan belajar tentang IPA, yang mana yaitu hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Tahu enggak apa itu simbiosis? Ya, jadi simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Nah, teman-teman perlu ingat dan ketahui bahwa simbiosis dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Yang keempat, simbiosis amensalisme. Dan yang kelima atau yang terakhir, simbiosis netralisme. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Nah, pada pembahasan yang pertama ini kita akan mengetahui pengertian dari berbagai macam simbiosis dan contohnya. Pengertian yang pertama, simbiosis mutualisme. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa sih itu simbiosis mutualisme? Ya, jadi simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contoh dari simbiosis mutualisme yaitu yang pertama ada kerbau dan burung jalak. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kenapa interaksi antara burung jalak dan kerbau termasuk dalam simbiosis mutualisme? Ya, jadi karena tubuh kerbau menjadi bersih karena kutu di tubuhnya dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapat makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Contoh yang kedua yaitu kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Nah, teman-teman, dalam hubungan ini kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapat seperti sari makanan dari bunga dan bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis mutualisme. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Contohnya seperti anggrek dan pohon inangnya. Nah, teman-teman, anggrek mendapat tumpangan untuk hidup, sementara pohon inang tetap hidup seperti biasa. Jadi, pihak yang diuntungkan yaitu bunga anggrek, sedangkan pohon inang menjadi pihak yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contoh yang kedua yaitu ikan remora dan ikan hiu. Nah, teman-teman perlu tahu loh, ternyata ikan remora mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Bahkan ikan hiu diuntungkan dan juga
tidak dirugikan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu pengertian dan contoh simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Contohnya yaitu ada tali putri dan pohon inangnya. Tali putri mendapat tumpangan hidup dan makan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya, sehingga dapat menyebabkan pohon inangnya mati ya teman-teman. Contoh yang kedua yaitu nyamuk dan manusia. Nah, teman-teman, hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau parasitisme ini adalah hubungan nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia. Jenis nyamuk ini tertentu bahkan bisa menyebabkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Nah, teman-teman, bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapat darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan karena dapat berserang penyakit berbahaya. Oke teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu simbiosis amensalisme. Jadi teman-teman, simbiosis amensalisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup, di mana satu pihak dirugikan, sedangkan pihak lain tidak dirugikan, dan juga tidak diuntungkan, atau tidak pengaruh apa-apa. Contohnya seperti pohon pinus dan tumbuhan lainnya. Nah, teman-teman, dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu kelangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya, selain sejenis rumput-rumputan ya teman-teman. Tanaman yang rentah terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangan. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Keduanya sangat netral. Contoh simbiosis netralisme yaitu ada kambing dan ayam. Kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Nah teman-teman, keduanya tidak akan memperebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain. Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini. Nah, teman-teman, dari pembahasan dan pembelajaran kita dapat kita simpulkan bahwa simbiosis merupakan interaksi biologis atau satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Terlepas dari apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak berpengaruh pada satu sama lain. Simbiosis dibagi menjadi beberapa macam, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Teman,
kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk pada penjelasan rantai makanan, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu rantai makanan? Iya, jadi rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam rantai makanan, ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen dan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Nah, teman-teman, konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Konsumen tergantung pada makhluk hidup lain. Contohnya seperti manusia dan hewan. Manusia dan hewan tidak akan hidup tanpa adanya komponen ekosistem biotik dan abiotik. 2. Produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan hijau. Konsumen yang memperoleh makanan langsung dari produsen disebut konsumen tingkat 1. Sementara itu, konsumen yang memperoleh makanan dari konsumen dinamakan konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi konsumen. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu bagaimana tumbuhan ini menghasilkan makanan sendiri? Ya, yaitu dengan fotosintesis. Nah, perlu teman-teman ketahui juga karena konsumen ini suatu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan energi konsumen bergantung pada suatu produsen. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada penjelasan dari masing-masing konsumen tersebut. Yang pertama yaitu konsumen primer. Konsumen primer ialah konsumen pertama yang mana ia mendapat energi langsung dari produsen. Contohnya adalah suatu makhluk hidup yang termasuk herbivora seperti sapi, kerbau, kelinci, dan lain-lain. Nah, teman-teman, jika dilihat dari ekosistem sawah, yang menjadi konsumen primer apa ya teman-teman? Iya betul, yang berperan sebagai konsumen primer dalam suatu ekosistem sawah yaitu belalang. Karena belalang langsung memakan produsen, yaitu tumbuhan hijau. 2. Konsumen sekunder. Nah, teman-teman, konsumen sekunder merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi dan makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan pemakan daging atau sering disebut juga sebagai hewan karnivora. Seperti seekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah, teman-teman, bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu bisa katak atau ular ya teman-teman. 3. Konsumen tersier. Nah, teman-teman, konsumen tersier yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya adalah pada burung elang, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang sama dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen tersier atau tingkat 3 yaitu ada apa ya teman-teman? Ya, ada burung elang ya teman-teman.
Ya, jadi teman-teman, dalam komponen rantai makanan, selain produsen dan konsumen, ada juga dekomposer atau pengurai. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu dekomposer? Ya, jadi dekomposer adalah suatu organisme yang berperan menguraikan zat organik menjadi zat anorganik. Dekomposer dapat menguraikan bangkai dan tumbuhan yang sudah mati. Lalu, nutrisi yang terdapat di dalamnya akan digunakan oleh produsen atau tumbuhan sebagai sumber nutrisi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya yaitu jaring-jaring makanan. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa itu jaring-jaring makanan? Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibandingkan organisme yang ada pada rantai makanan. Nah, teman-teman, jadi perbedaannya adalah dalam rantai makanan, organisme yang berperan sebagai konsumen hanya memiliki satu pilihan makanan saja. Sedangkan dalam jaring-jaring makanan, organisme yang berperan menjadi konsumen memiliki banyak pilihan makanan. Serta organisme dalam jaring-jaring makanan lebih banyak dibandingkan dengan organisme dalam rantai makanan. Nah, teman-teman, berikut contoh jaring-jaring makanan pada sistem kebun. Bisa teman-teman sendiri lihat di gambar bahwa tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri dimakan oleh konsumen tingkat 1, yaitu belalang, burung pemakan biji, tikus, dan kelinci. Lalu, belalang dimakan oleh laba-laba. Kemudian, burung pemakan biji dimakan oleh ular, burung elang, dan rubah. Kemudian, tikus dan kelinci dimakan juga oleh rubah dan burung elang. Laba-laba dimakan oleh ular dan burung pemakan serangga. Burung pemakan serangga dimakan oleh rubah dan elang. Kemudian, ular dimakan oleh burung elang dan rubah. Dan jika burung elang dan rubah mati, mereka akan dimakan oleh bakteri pengurai. Oke teman-teman, mudah-mudahan materi yang saya bawakan dapat bermanfaat ya.